Hai, apa kabar? Semoga pada sehat semua ya. Puji syukur, alhamdulillah kita ketemu lagi. Kita diskusi terkait angina pectoris. Apa tuh itu angina pectoris gitu ya? Angina angin gitu ya kali ya. Oke, sebelum kita mulai diskusinya, saya belum ngucapin salam ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kedua kalinya kita ketemu di sini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan secercah ilmu dan harapan atau setetes gitu ya ibaratnya, setetes ilmu. Nah, saya di sini tidak menggurui, juga tidak sok tahu gitu ya terkait angina pectoris ataupun cerita yang ada di YouTube saya gitu ya. Semata-mata saya hanya ingin berbagi ilmu karena takutnya nanti kalau tidak disampaikan, kalau punya ilmu wajib disampaikan gitu ya, meskipun hanya setetes air gitu ya. Oke, baik, nggak usah panjang lebar. Seperti biasa sebelum saya mulai, jangan lupa like and subscribe agar saya tetap semangat bisa membuat video-video berikutnya ya. Misalnya nanti ada revisi juga akan saya revisi gitu ya, agar apa namanya ya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Baik. Nah, ternyata ini angina pectoris gitu ya. Nah, oke. Oke. Nah, sebelum kita jauh ngobrol terkait dengan angina pectoris, jadi kita juga perlu tahu gitu ya. Nah, ini hasil riset dari AHA. Ini 2008 gitu ya dari AHA. Jadi saya masih mengutip, mohon maaf yang saya dapatkan dari AHA ternyata tahun 2008 gitu ya. Nah, ini ternyata hasil risetnya itu eh, kasusnya itu banyak terjadi pada perempuan dibanding dengan laki-laki gitu ya. Nah, karena saya belum ngobrol apa itu toh menyampaikan apa toh pengertian dari angina itu sehingga kenapa banyak di laki-laki di banyak di perempuan dibandingkan dengan di laki-laki. Nah, itu risetnya seperti itu ya karena kita prevalensi. Saya tidak menyebutkan di sini jumlahnya berapa gitu ya. Seperti ini ya. Nah, ini ceritanya seperti ini. Ini systematic review dengan meta analisis ya. Nah, hasilnya ternyata seperti ini. Nah, memiliki jumlah lebih banyak prevalensinya pada perempuan dibandingkan dengan yang ada di laki-laki. Nah, gambarannya semacam ini. Dari garis ini kan akan kelihatan itu. Ya. Dari garis ini kelihatan jika nah, ini kalau dari ini ya. Ini kelihatan sekali bahwa ini garis tengahnya. Ini jumlah perempuan ya di 31 negara gitu ya, di 31 negara. Ini terdapatnya lebih banyak di perempuan dibandingkan prevalensi pada laki-laki gitu ya. Nah, jadi yang wanita ya, yang cewek-cewek hati-hati ya, dijaga pola makannya, lifestyle-nya itu jangan sampai lupa, oke ya. Kualitas hidup kita yang menentukan kita sendiri bukan orang lain. Baik, lanjut. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita mulai itu pasti kalau kalau cerita tentang penyakit berarti kita ngobrolnya juga terkait dengan anatomi dan fisiologi gitu ya. Nah, ini saya tidak lupa ya mengingatkan teman-teman untuk mengingat eh, ini adanya arteri koroner yang ada di jantung ya. Kalau di askep hipertensi kemarin saya jelaskan sekilas bahwa ini adalah namanya sinus coronarius ya. Sinus coronarius ini adalah lubang yang memberi aliran darah ke jantung ya melalui arteri koroner kanan dan kiri ya. Ini adalah left coronary artery atau left main coroner artery ya atau koroner arteri kiri yang utama. Dia bercabang menjadi LAD, left anterior descendant ya, dan ini bercabang menjadi circumflex gitu ya. Nah, ini yang ke belakang, ini adalah circumflex. Nah, ini adalah yang LAD, left artery
descendant ya. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Ini adalah anterior descending yang mengarah ke bagian anterior atau bagian depan jantung ya. Sedangkan yang mengalir ke belakang ini itu adalah eh, yang sirkumfleks ya, yang sirkumfleks gitu ya. Nah, cabang yang berikutnya, mohon maaf, yang arteri kedua adalah RCA, right coronary artery gitu ya, right coronary artery. Nah, ini adalah percabangan yang utama, right marginal artery ya. Percabangan dari RCA itulah adalah right marginal artery, seperti itu ya. Nah, ini kalau masih ingat teman-teman, dia akan kembali lagi masuk ke dalam atrium kanan melalui sinus coronarius gitu ya. Oke, semoga teman-teman paham gitu ya. Oke, lanjut. Nah, definisi angina. Ya, merupakan ternyata sudah keluar duluan ya. Merupakan rasa nyeri ya atau sensasi nyeri atau tertindih ya atau adanya tekanan di dada akibat ya di dada ya bagian anteriornya gitu ya. Nah, akibat terjadi akibat adanya gangguan suplai dan demand dari oksigen gitu ya. Nah, akan digambarkan seperti ini ya. Ini misalnya ini adalah bagian apa tadi ini? Ya, betul. Ini adalah bagian yang dari LAD, left anterior descendant artery ya, yang depan ya, sekilas seperti ini. Nah, ini adalah plaknya stabil. Ya, ini plaknya stabil. Ya, ini plaknya stabil. Nah, ini yang plaknya yang tidak stabil, rupture terjadi, rupture. Nah, ini pecah. Misalnya ini ya, ini kan rata nih, ya, rata. Atau lihat di atas ini bagiannya itu adalah rata gitu ya. Nah, ini pecah, maka terjadilah angina. Muncul terjadi angina akibat adanya sumbatan atau spasme dari arteri koroner ya. Nanti juga akan bisa terjadi di bagian mikro dari vaskuler ya, mikrokoroner ya, di vaskuler tapi yang mikro dari bagian dari arteri seperti itu. Oke, nah klasifikasi angina seperti ini. Yang pertama adalah angina stabil. Karena ada stabil berarti ada yang tidak stabil. Kalau stabil, cirinya adalah rasa nyeri atau rasa tertekan pada dada secara terus-menerus terjadi ketika beraktivitas dan dapat hilang dengan istirahat ataupun dengan minum obat, yaitu nitrat atau ISDN. Biasanya seperti itu ya. Yang pasien-pasien yang mengalami nyeri dada, yang dicurigai mengalami adanya sumbatan, yang itu merupakan dicurigai juga itu merupakan penyakit jantung, maka kita biasanya membawakan pulang pasien itu nitrat atau ISDN. Jadi ISDN itu KP gitu ya, sublingual gitu ya. Oke, seperti itu ya, paham ya. Hilang dengan istirahat atau minum nitrat itu adalah angina stabil. Nah, apa bedanya dengan angina tidak stabil? Itu terjadi peningkatan frekuensi. Jadi nyeri tadi atau rasa tertekan gitu ya atau disertai dengan sesak nafas itu berulang lebih sering dibandingkan dengan yang dialami oleh pasien stabil ya, yang dengan angina stabil tadi ya. Tetapi tidak hilang dengan istirahat maupun nitrat gitu ya. Nah, biasanya disebabkan oleh oklusi parsial atau emboli distal arteri koroner ya. Tidak disertai dengan peningkatan segmen ST ya. Jadi pas direkam jantungnya itu tidak keluar segmen ST-nya ini tidak meningkat atau tidak elevasi gitu ya. Jadi ST elevasi, bukan ST elevasi. Itu disebut dengan angina tidak stabil. Gitu ya. Semoga paham ya. Jadi frekuensi nyeri, rasa nyerinya itu terasa gitu. Ya. Nah, rasa nyeri durasinya angina stabil, angina tidak stabil itu biasanya adalah 20 sampai 25 atau sampai 30 menit gitu. Nah, itu durasi apa namanya frekuensinya lebih sering, rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien tersebut lebih sering ketimbang dengan angina stabil seperti itu. Lanjut. Masih klasifikasi angina.
Nah, berikutnya adalah angina varian atau disebut dengan angina prismetal, yaitu adanya rasa nyeri atau tertekan secara menerus, ya, secara terus-menerus terjadi ketika istirahat yang disertai dengan perubahan segmen ST. Tetapi segmen ST ini bisa berubah atau hilang. Makanya disebut dengan ST elevasi sementara. Ya, terjadi ketika istirahat. Gitu ya. Nah, sehingga perlu adanya pengecekan enzim jantung, ya, biomarkernya. Apa? Masih ingat nggak? Betul, ada CKMB, terus kemudian troponin I, troponin T, itu ya, kalau teman-teman masih ingat. Baik, nah berikutnya adalah iskemik angina atau silent angina. Nah, ini pasiennya itu biasanya tidak merasakan nyeri dada, ya, tetapi terjadi perubahan segmen ST ketika pasien dilakukan tes stres, echo misalnya, echo dengan stres treadmill gitu ya, nah, echo sama treadmill terus kemudian direkam EKG, maka dia akan kelihatan ternyata terjadi perubahan segmen ST. Nah, pada pasien apakah yang biasanya terjadi seperti ini? Yaitu biasanya adalah pada pasien-pasien yang memiliki penyakit komorbid seperti diabetes mellitus. Eleng ya, ada yang namanya sensorinya biasanya saraf-sarafnya sudah mulai terjadi aus atau kerusakan gangguan sehingga ya mau nggak mau biasanya pasien sudah tidak terasa adanya nyeri, sensasi nyeri gitu kan biasanya pada pasien pasien DM gitu ya, kakinya terbakar juga nggak kerasa, tercos rokok itu maksudnya, terkena aspal panas juga nggak kerasa, nah itulah disebut dengan iskemik angina. Nah, klasifikasi angina pectoris stabil berdasarkan dari CCS. CCS itu adalah Canadian Cardiovascular Society. Nah, ini ada 4 kelasnya ya. Yang pertama adalah keluhan angina terjadi saat aktivitas berat yang lama. Jadi, aktivitas berat lama, rasa nyeri atau tertekan di dada itu muncul. Ya. Terus kemudian yang CCS2 itu keluhan angina terjadi saat aktivitas yang lebih berat dari aktivitas sehari-hari. Jadi kita misalnya sudah biasa ke sawah ataupun nyapu, mandi itu nggak ada masalah gitu. Nah, ini tuh muncul gitu ya. Terus kemudian berarti kan sudah mulai ringan tuh. Kalau CCS1 itu kan sudah berat. Nah, kalau yang keluhan angina CCS3 itu adalah keluhan angina terjadi saat aktivitas sehari-hari. Ya, semakin nilainya semakin besar, maka keluhannya adalah terjadinya aktivitas terjadi saat aktivitas harian. Jadi misalnya mandi, nyapu itu sudah muncul. Nah, tapi kalau misalnya biasanya mencangkul 1 jam, 2 jam nggak masalah. Nah, ini ternyata hanya setelah mandi aja bisa. Nah, dilalai tadi saya habis jaga misalnya. Ternyata pasiennya serangan gitu. Habis mandi, cuman habis selesai mandi tiba-tiba sesak, serangan. Jadilah code blue. Gitu ya. Nah, ya semacam itu kalau kita eh, di klinik atau di rumah sakit saat jaga gitu pasti menemui kasus-kasus seperti itu ya. Klinik maksud saya itu rumah sakit gitu ya. Area klinis gitu ya. Kalau kita di klinis kayak klinik Pratama biasanya jarang terjadi hal semacam ini. Tapi mungkin bisa jadi atau di puskesmas gitu misalnya ada, tetapi tidak sebanyak yang ada di sini gitu ya. Oke. Nah, yang CCS4 itu adalah keluhan angina terjadi saat istirahat. Jadi dia muncul saat istirahat keluhannya. Apa tadi? Termasuk angina apa ketika beristirahat? Stabil, unstabil, prismetal, atau eh, iskemik. Nah, monggo disesuaikan. Tapi ini adalah klasifikasi APS berdasarkan Canadian Cardiovascular Society. Itu dibagi seperti ini. Nah, biasanya kalau misalnya dokter-dokter atau dokter DPJP penanggung jawab dari pasien dokter jantungnya itu biasanya akan menulis APS CCS berapa, APS CCS berapa gitu ya, APS CCS 1, CCS 2, CCS 3 gitu. Itu disesuaikan gitu ya. Nah, ya. Oke, sampai sini paham ya. Oke, semoga paham. Nah, nanti ya sebagai evaluasi misalnya saya bikin kasus gitu seorang seperti yang saya sampaikan tadi setelah dari
kamar mandi gitu, ternyata terjadi keluhan nyeri dada, terus kemudian akhirnya pasiennya adalah pingsan, penurunan kesadaran, jadi dah blue gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Mumet nanti apalagi kalau sudah ending-ending shift itu luar biasa. Oke, nah ini adalah stratifikasi ya atau tingkatan dari angina pectoris tidak stabil. Nah, itu biasanya adalah dinilai dengan TIMI dan GRIS gitu ya. TIMI dan GRIS. Nanti GRIS-nya dicari sendiri ya. Saya di sini membahas TIMI saja. Biasanya TIMI itu trombolisis in myocard infarct ya, kepanjangan seperti itu, trombolisis in myocard infarct. Nah, ini biasanya digunakan oleh DPJP atau dokter-dokter jantung untuk memprediksi kematian 30 hari dan 1 tahun pada pasien APTS ya, dan NSTEMI. Angina pectoris tidak stabil dan NSTEMI gitu ya. Nah, seperti ini gambarannya. Jika usia ya parameternya atau kategorinya seperti usia lebih dari 65 tahun, tidak ada nilainya. Lebih dari 3 faktor resiko, ya, faktor resiko hipertensi, diabetes mellitus, merokok, riwayat dalam keluarga, ya, memiliki penyakit jantung atau meninggal karena penyakit jantung, dislipidemia gitu ya. Nah, itu muncul satu ya, lebih dari 3 faktor resiko, ya. Berikutnya adalah angiogram koroner sebelumnya menunjukkan stenosis ya, jadi pada pasien-pasien yang sudah didiagnosa atau dicurigai angina, biasanya angina itu endingnya adalah miokard ya, gangguan miokard infark gitu ya, sehingga untuk memprediksinya, untuk mengantisipasi pasien-pasien yang seperti ini kita lakukan screening ya, screeningnya atau pemeriksaan penunjangnya salah satunya adalah dengan angiografi koroner gitu ya. Nah, jika stenosisnya atau sumbatannya lebih dari 50% nilainya 1, penggunaan aspirin dalam 7 hari terakhir ya, aspirin itu adalah anti platelet ya, anti platelet. Jadi pasien-pasien yang mengalami sumbatan itu biasanya kalau sudah pernah ke dokter itu akan dikasih dengan aspirin. Tujuannya adalah untuk mengencerkan darah ya, agar tidak terjadi pembentukan plak yang lebih banyak, karena kalau ada kerusakan-kerusakan maka akan terjadi proses penyembuhan, yaitu dengan munculnya benang-benang fibrin ya, platelet yang kemarin yang saya sampaikan. Nah, itu akhirnya akan menutup malah terjadi plak baru, maka berisiko untuk tinggi gitu ya. Setidaknya 2 episode nyeri saat istirahat dalam 24 jam terakhir. Nah, ini pengkajian kita, semakin pinter kita dalam melakukan pengkajian, maka semakin luar biasalah kita di dalam mendapatkan data yang akurat terkait dengan pasien yang kita lakukan perawatan. Deviasi ST ya, 1 mm saat tiba, deviasi, elevasi gitu biasanya. Elevasi segmen ST lebih dari 1 mm saat tiba. Ya, 1 mm berarti 1 kotak kecil kertas EKG ya. Peningkatan biomarker jantung, CK, troponin ya, itu yang kalau misalnya tidak ada troponin ya pakai CK juga apa-apa gitu, walaupun CK itu keluarnya lebih lama dibandingkan dengan troponin, tapi setidaknya kalau kita bisa merujuk lebih cepat ya lebih baik lagi gitu ya. Harapannya penata laksananya seperti itu. Oke, baik. Lanjut. Nah, bagaimana scoringnya? Seperti ini scoringnya. 0 sampai 2 nilainya rendah. Ya, resikonya rendah kematiannya. 3 sampai 4 menengah, 5 sampai 7 itu tinggi. Nah, ya bisa dinilainya seperti itu. Nah, ya untuk GRIS-nya cari sendiri ya. Kita GRIS score-nya itu apa? Ya, saya tidak membahaskan di sini. Saya lebih ke TIMI-nya. Sama KILIP ya. Nah, KILIP itu juga stratifikasi APTS ya, untuk memprediksi kematian dalam 30 hari. Kemungkinannya saat dilakukan perawatan sampai selesai kurang lebih 30 hari itu kemungkinan pasien tersebut atau prognosis pasien tersebut baik atau buruk itu bisa dilihat kurang lebihnya seperti itu ya, dari KILIP, nilai KILIP gitu ya. Nah, kalau dari KILIP seperti ini.
tidak terdapat gagal jantung. Kilip 1 ya, kilip 1 gitu ya. Timinya berapa, kilipnya berapa gitu ya. Nah, APS, CCS gitu. CCS berapa gitu, terang kilip berapa. Kilip 1 tidak terdapat gagal jantung, tidak terdapat ronki maupun bunyi S3 ya, bunyi jantung 3 itu tidak ada. Nah, mortalitasnya itu adalah 6%. Nah, itu kan kelihatan tuh. Nah, kilip 2 terdapat gagal jantung ditandai dengan bunyi jantung 3 dan ronki basah pada setengah lapang paru. Ya, setengah lapang paru ada ronkinya. Nilainya sudah 17%. Kemungkinan kematian daripada pasien yang mengalami angina pectoris tak stabil ini, ya. Kilip 3 terdapat edem paru ditandai oleh ronki basah di seluruh lapang paru. Sehingga kita sebagai perawatnya sesekali kalau pasiennya batuk dengarkan ronkinya, beneran ronki apa bukan, ya. Nah, buktinya adalah salah satunya kita bisa lihat dari X-ray toraks. Nah, salah satunya yang bisa kelihatan adalah dari sana gitu ya. Misalnya untuk memastikannya adalah kita auskultasi gitu. Nah, terus berikutnya adalah kilip 4 terdapat shock kardiogenik ditandai oleh tekanan darah sistolik kurang dari 90 mmHg dan tanda hipoperfusi jaringan. Hipoperfusi jaringan, hati-hati pasiennya pucat, terus kemudian saturasi menurun, berarti itu kan salah satu tandanya ke sana, ya enggak? Akral dingin gitu ya, hati-hati ya dengan kilip. Jadi semakin pinter kita, semakin paham kita, tenang pasiennya, bismillah gitu ya. Yang penting kita berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Oke, lanjut. Nah, etiologi dari angina itu apa? Yang pertama adalah non-kardiak. Non-kardiak. Jadi kan nyeri dada. Namanya juga nyeri dada. Yang belum kan kita belum memprediksi dengan menggunakan angiografi koroner gitu ya. Jadi kita masih meraba-raba. Ini kardiak apa non-kardiak gitu. Nah, kalau misalnya yang non-kardiak bisa karena gastroesophageal reflux. Ya, bisa seperti GERD, itu kan panas tuh di dada. Ya, di media sternal ini biasanya panas GERD tuh. Ya. Terus kemudian lung disease gitu misalnya pleuritis misalnya ya, terjadi adanya peradangan pada pleura gitu. Bisa. Terus kemudian karena muskuloskeletal, mungkin karena ada fraktur atau mungkin terkena apa namanya? Ya seperti itu yang muskuloskeletalnya gitu ya. Terus kemudian panik. Nah, panik itu juga akan menyebabkan spasme. Tapi kalau kita bahagia biasanya lebih endorfinnya yang keluar sehingga nyerinya akan tertekan, nggak kelihatan gitu ya. Oke. Nah, berikutnya lagi pericardiac disease. Ya, pericardial disease. Ya, bukan di koronernya, sedangkan tadi adalah gangguan suple ya. Ya misalnya perikarditis gitu misalnya. Nah, itu kan bisa nyeri, tetapi bukan nyeri kalau direkam EKG itu bukan cenderung pada koroner gitu ya. Oke, jadi pas direkam sinus ritem gitu. Paling takikardi karena pasiennya merasa nyeri maka meningkat gitu kan secara teori untuk heart rate-nya kan jadi meningkat jadi takikardi, sinus takikardi gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah yang kardiak. Misalnya adalah aterosklerosis gitu ya, adanya sumbatan atau plak yang ada di arteri koroner ya. Bisa karena exercise yang berlebihan. Jadi olahraga yang berlebihan gitu ya. Olahraga yang berlebihan itu akan mengakibatkan supply and demand dari oksigen juga menurun gitu ya. Menurun yang masuk, tapi kebutuhan metabolisme untuk memenuhi energi agar kita bisa beraktivitas olahraga itu berkurang gitu ya. Terus kemudian koroner vasodilatasi. Jadi koronernya itu mengalami vasodilatasi. Apa yang kalau vasodilatasi? Ya harusnya kan normal. Ya, ternyata dia vasodilatasi, maka aliran darahnya juga akan melambat sehingga respon dari otak kita akan
berpikiran bahwa kita itu kekurangan oksigen itu loh yang ada di koroner sehingga jantungmu terasa berat untuk bekerja seperti itu. Ibaratnya analoginya seperti itu. Gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan langsung masukkan di komen di Google Class silahkan atau di komen di YouTube monggo boleh kita saling diskusi bareng. Jadi saya tidak menggurui siapapun kan kita sudah dewasa ya pembelajaran orang dewasa. Dilihat boleh, didengarkan boleh, di like sangat boleh, di share juga monggo ya. Oke lanjut. Nah sekarang adalah kita ngomong patofisiologinya gitu ya. Nah patofisiologinya adalah seperti ini gitu ya. Nah, adanya aterosklerosis gitu ya. Adanya aterosklerosis, terus kemudian aktivitas aktivitas fisik yang berlebihan, psychological stress gitu misalnya. Itu akan meningkatkan heart rate dan aktivitas dari kontraktilitas dari otot jantung ya, jantungnya bekerja ekstra. Kita lihat dari sini dulu ya. Kalau sudah aktivitasnya meningkat, maka miokard oksigen demand, kebutuhan oksigen yang di miokard itu juga meningkat. Ya jelas namanya juga kita nge-gym misalnya. Nah, jantungnya ibaratnya disuruh nge-gym, disuruh lari gitu ya. Ya wis otomatis miokardnya ini butuh oksigen banyak agar bisa berkontraktilitas. Kompensasinya kan seperti itu. Gitu ya. Nah, di heart rate meningkat. Ya. Sama. Nah, ini adalah heart during diastole menurun ya, menurun ya tekanannya heart rate-nya gitu ya. Nah, ini endingnya adalah sama gitu ya. Endingnya adalah nanti myocardial ischemic ya, myocardial ischemic akibat supply and demand yang kurang. Ya, itu kalau dari bagian sini dari physical activity dan stress. Kalau dari aterosklerosis itu lumen diameter dari koroner itu menurun ya, jumlah darah itu menurun sehingga volumenya ya wis volume darah yang ada di koroner juga akan menurun. Endingnya sama, myocardial supply blood ya yang membawa oksigen juga menurun. Endingnya sama, terjadilah angina pectoris atau angina stabil gitu ya. Nah, angina pectoris itu adalah angina yang stabil gitu ya, hilang dengan istirahat dan minum nitrat atau mengkonsumsi nitrat. Myocardial ischemic ya menyebabkan sel dari aerob menjadi anaerob proses metabolismenya ya. Metabolisme selnya menjadi anaerob. Kalau anaerob maka jumlah ATP, adenosin trifosfatnya untuk energi itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pada saat aerob atau terjadi proses adanya oksigenasi gitu ya, metabolisme dengan oksigen, dia ATP-nya akan lebih banyak. Tetapi kalau anaerob maka jumlah ATP-nya menurun, asam laktat yang meningkat. Paham ya sampai sini ya, semoga paham. Oke. Nah, ini ya, ini sudah jelas sekali. Jika sudah anaerob, maka perubahan iskemik ya akan mengaktifasi sensori nyeri ya, nyeri. Maka muncullah pengalaman pasien tadi terasanya nyeri ya. Rasanya nyeri karena kebanyakan asam laktatnya. Karena jumlah asam laktatnya lebih banyak dibandingkan dengan ATP-nya seperti itu ya. Pada inferior ya, inferior dinding bagian inferior ya. Ini terjadi predominan meningkat ya. Tanda-tandanya adalah diaporesis. Diaporesis ini adalah keringat dingin ya. Sympathetic nervous system aktivitas apa itu namanya? Akan mengaktifasi saraf simpatik sehingga responnya salah satunya adalah diaporesis ya. Nah, kemarin sudah belum ya? Apa bedanya parasimpatik dengan simpatik? Ya, nanti dibaca lagi. Nah, dengan kondisi seperti ini akan merilis norepinefrin. Enzim apa itu? Norepinefrin, enzim apa? Nah, nanti kita munculkan sebagai pertanyaan.
ini akan mengaktifasi beta, ya, reseptor beta yang ada di jantung, ya, sehingga jantungnya menjadi takikardi, ya, sehingga menjadi takikardi. Nah, kemudian norepinefrin yang muncul ini juga akan ke otot halus, ya. Reseptor alfa 1 yang ada di arteri, ya, mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi. Kalau sudah terjadi vasokonstriksi, maka akan terjadi hipertensi. Gitu ya. Ya. Oke. Nah, inferior wall, kalau tadi ada non-inferior, ya, kalau inferior berarti 23 AVF. Inferior 23 AVF. Kalau non-inferior wall ischemic berarti selain 23 AVF. Ya nggak? Kalau itu dilihat dari rekam EKG. Ini adalah predominan peningkat aktivitas vagal, ya, respon vagal, ya, respon vagal, ya, ya, parasimpatik berarti yang terasa, ya, akan mengakibatkan perasaan mual, hipotensi, dan bradikardi, ya, bisa nyambung nanti di sana. Adanya perubahan anaerob tadi juga akan mengakibatkan gangguan relaksasi dari otot jantung. Kalau otot jantungnya saat berelaksasi setelah ejeksi, maka akan meningkatkan end diastolic pressure. Hasilnya adalah peningkatan tekanan yang ada di pulmonal. Meningkatnya tekanan di pulmonal akan mengakibatkan tanda gejala yang muncul adalah dyspnea, ya, pasiennya jadi sesak, gitu ya. Oke, paham ya sampai sini ya, semoga paham. Nah, tadi painnya sudah saya jelaskan sekilas. Oke, semoga paham sampai sini. Lanjut. Nah, manifestasi klinisnya tadi sudah muncul, nyeri dada yang menjalar. Ya, nah menjalarnya bisa sampai ke rahang, bisa sampai tembus ke belakang, bisa sampai ke lengan bagian kiri, ya, seperti itu menjalarnya. Nah, dada terasa terbakar atau tertekan, biasanya seperti itu, panas dadanya. Ya, nah itu makanya kalau karena terasa terbakar, maka biasanya itu ini orang beneran angina atau penyakit yang lain, misalnya GERD tadi, gastro apa itu namanya, gastroesophageal reflux disease tadi itu, ya. Diaphoresis, keringat dingin. Tadi ya sudah saya jelaskan ya dari mana asalnya keringat dingin tadi. Terus kemudian sesak nafas, ya sudah muncul. Mual dan muntah sudah saya jelaskan. Pusing, ya, hipotensi bisa karena ataupun hipertensi bisa vaso atau vasodilatasi atau vasokonstriksi bisa mengakibatkan pusing, sama-sama mengakibatkan penurunan dari sirkulasi darah sehingga otot atau sel itu kekurangan dari oksigen. Pasiennya pale atau pucat gitu biasanya. Bisa jadi seperti itu. Baiklah. Nah, pemeriksaan penunjangnya apa? Sudah sampai pemeriksaan penunjang aja ya. Iya, memang sebenarnya kalau angina itu ya gampang-gampang susah. Lanjut ya. Nah, ECG seperti biasa ya. Kalau ECG nanti sudah ECG teman-teman belajar tentang lokasi-lokasi iskemik sehingga nanti pas baca itu ketemu. Misalnya lead 1 dengan AVL gitu, nah misalnya dengan AVL, AVL V5 V6 gitu misalnya, atau hanya V5 V6 saja, V3 V4 saja, V1 V2 saja, atau V1 sampai V4 itu boleh gitu ya. Jadi teman-teman akan tahu kalau misalnya V5 V6 di lateral, kalau misalnya lead 1 AVL gitu misalnya di lateral high gitu ya, karena lokasinya di bagian atas. Jadi itu dia memperdarai bagian mana, sirkumpleks atau di bagian
LAD kan. Nah, LAD berarti kan di depan, berarti di anterior. Kemungkinan kalau anterior berarti di eh, V1, V2, nanti di 34 septal gitu. Nah, septal itu kan udah tahu ya di bagian mana. Terus kemudian 23 AVF tadi sudah saya ceritakan dia ada di inferior gitu ya. Nah, itu semakin teman-teman hafal ya, semakin sering membaca EKG semakin katam. X-ray torak ya, X-ray torak jika misalnya ada peningkatan vaskularisasi atau misalnya kardiomegali, misalnya jika dilihat dari CTR, terus kemudian penyakit-penyakit paru salah satunya bronchopneumonia itu juga akan kelihatan di sana, biasanya corakan-corakan vaskuler dari pembuluh darah akan kelihatan di sana gitu ya, sepengetahuan saya gitu ya, nanti takutnya salah. Terus kemudian laboratorium, hematologi lengkap, enzim jantung seperti yang saya sampaikan, elektrolit gitu. Kenapa elektrolit ya? Kalau teman-teman masih ingat kembali, saya refreshkan kembali elektrofisiologi jantung, NaCl, CA gitu ya. NaCl, CaK itu adalah elektrolit biasanya ya. Terus kemudian kimia klinik, ureum kreatinin itu ya wajib juga kita cek gitu ya. Terus kemudian gula darah, kenapa? Ya tadi salah satunya adalah ada angina prismetal. Jadi pasien tersebut dengan DM atau tidak gitu ya. Karena beberapa pasien-pasien itu enggak, saya tidak memiliki penyakit gula. Ternyata pas saat kita cek ternyata gulanya tinggi. Nah, dia merasa saya nggak pernah punya kok apa gula, saya juga tidak punya keturunan gula. Nah, itu biasanya pasien-pasien akan merasa seperti itu. Oke, lanjut ya. Ekokardiografi ya. Kalau eko berarti yang di eko menggunakan transdusernya itu ya yang ada di untuk melihat jantungnya, ruang-ruang jantung, terus kemudian ketebalan dinding jantung itu akan kelihatan, fraksi ejeksi dari left ventricle itu juga akan kelihatan di sana. Nah, ini yang EKG ya. Nanti kita lihat pemeriksaan penunjang lainnya. Ini yang EKG, ini adalah EKG serial gitu ya. Ini pasiennya selama 7 hari itu direkam EKG setiap pagi. Nah, ini saya hanya menunjukkan satu saja ya. Menunjukkan satu saja. Ini dilihat ya. Kalau misalnya teman-teman ini kelihatan kan, yang ini adalah bagian lead 2, lead 3, gitu ya. Lead 2, lead 3. Maka kita temannya, kita lihat adalah A, V, F. Bentuknya sama kan? Bentuknya sama ya, kurang lebihnya ya. Bentuknya sama ya. 2, 3, AVF, bentuknya sama. Nah, terus kemudian kita lihat di yang hampir sama lagi di V5, ya V5 V6 ya, ini juga agak ini masih isoelektris ya S-nya ya, segmen ST-nya. Nah, ini ternyata pasiennya seperti ini, terus dievaluasi setiap hari sebelum dilakukan angiografi koroner gitu ya, atau teropong gitu bahasa awamnya. Jadi diteropong pembuluh darahnya mana yang terjadi sumbatan atau tidak. Nah, ini yang tadi tanggal 22, ini adalah tanggal 23 ya. Ini nggak kelihatan ya yang moto ini karena minta tolong teman saya, dilalai saya pas pulang ya. Wah, saya sudah nggak jaga jadi saya minta tolong teman saya. Ini sebenarnya ada namanya ya. Ini ditutup sama teman saya. Nah, ini lid 2 panjangnya seperti ini masih elevasi ya. Elevasi ya. 2 3 2 3 masih elevasi AVF. AVF ya toh. Nah, ya toh? Ya toh? Nah, oke ya, masih sama ya bentuknya ya. Sehingga adanya di bagian mana? Di bagian inferior. Nah, kita lanjut. Pemeriksaan penunjang berikutnya adalah angiografi koroner. Nah, angiografi koroner seperti ini. Coba ya. Oh, ternyata nggak bisa ya. Ini padahal tadi sudah saya coba itu bisa loh. Nah, bisa. Nah, kelihatan. Ya, di sini ada yang salah nggak? Ya, coba ya diperhatikan. Pas saat, nah ini adalah untuk melihat koroner di situ ada sumbatan atau tidak ya. Di sini, nah ini dimasukkan apa itu namanya lihat kontrasnya ya, lihat kontras. Nah ini, nah hanya sampai sini berikutnya nggak kelihatan ya, ya nggak kelihatan ya. Nah ini adalah kemungkinan ya ini adalah LAD ya nggak sih? Kemungkinan ini LAD. Nah itu kemungkinan di sini nggak kelihatan gitu ya.
ya, nggak kelihatan, tersumbat. Nah, mantap, tersumbat sampai sini ya, terjadi oklusi gitu. Nah, ini teman-teman, eh, ini namanya adalah angiografi koroner. Kita pengen tahu di mana terjadi sumbatan gitu ya. Nah, antara akut coronary syndrome dengan angina itu ya sama NSTEMI ya hampir-hampir masuk-masuk gitu ya, hampir mengarah ke sana sehingga saya kadang-kadang tuh batasannya di mana saya agak galau, tapi saya masih mengingat bahwa angina itu adalah yang hanya nyeri sama eh, apa namanya rasa tertekan yang ada di yang di dinding dada bagian anterior gitu ya, bagian depan. Nah itu yang disebut dengan angina. Kalau sudah ada sumbatan berarti mungkin eh, sudah masuk ada ST elevasi. Nah ini dari gambaran eh, dari gelombang ini kan juga sudah kelihatan ya bahwa di sini nih. Nah, sudah elevasi ya. Ini elevasi ya. Elevasi ya. Ini adalah namanya isu elektrisnya di sini. Nah, ini mengalami elevasi. Oke ya. Paham ya sampai sini. Oke. Nah, manajemen medisnya apa? Bed rest, jelas pasiennya nggak boleh beraktivitas. Kalau semakin beraktivitas, maka nyerinya akan meningkat, gitu kan. Rasa nyerinya akan, frekuensinya akan bertambah. Sehingga apa? Ya, kita bed rest kan. Oke. Oksigen nasal 2-4 liter per menit. Ini saya mengambilnya adalah dari Perki ya. Perki 2018 ya. Perki untuk manajemen medisnya. Jadi nanti kalau dari mana dapatnya dari Perki gitu ya. Bed rest kemudian oksigen. Jadi ada yang namanya Monaco ya. Mona itu adalah morfin, tapi itu jika pasiennya nyeri yang tidak tertahankan. Saya mendapatkan pasien seperti itu ya, tapi dia pasiennya adalah STEMI ya, STEMI. Jadi kalau dia nyeri luar biasa, kita injeksikan dengan setengah ampul, ya setengah ampul apa ya, morfin ya. Terus kemudian obat dewanya kan itu untuk anti nyerinya ya. Terus kemudian oksigen, Mona, N-nitrat ya, A-nya aspirin atau aspilet ya, aspilet. Eh, ya, aspilet. Nah, ada mini aspi salah satunya seperti itu. Ya. Nah, obat-obatannya apa? Nah, ini nitrat, beta blocker. Ya, pasien-pasien kan biasanya seperti itu ya. Beta blocker kemarin yang seperti saya sampaikan ada bisoprolol gitu ya, statin, simvastatin atau atorvastatin gitu. ACE inhibitor itu seperti ramipril yang mengarah ke sana ya. Terus kemudian antiplatelet, ticagrelor, terus kemudian Brilinta atau aspirin tadi juga masuknya di situ. Terus kemudian kalau antikoagulan itu heparinisasi. Biasanya seperti itu. Heparinisasi itu kalau heparinisasi berarti terus-terusan ya. Kita cek PPTK apa namanya? Eh kekentalan dari darahnya. Nah, biasanya kalau heparinisasi seperti itu. Tapi kalau Lovenox ya tergantung dari dosis masing-masing dari dokternya. Lovenox Arixtra itu antikoagulan ya. Oke, kalau yang Brilinta, Clopidogrel, Ticagrelor itu masuknya adalah di atau aspirin itu masuknya di antiplatelet gitu ya. Ya, antiplatelet ya, paham ya maksud saya. Kalau antikoagulan berarti dia mengencerkan darahnya. Kalau antiplatelet dia memecah agar tidak terjadi bentukan platelet-platelet gitu ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Karena ini saya juga baru selesai jaga siang gitu, jadi ya baru bisa rekaman. Mohon maaf jika matanya agak kelelahan. Lanjut adalah manajemen keperawatan. Kalau di manajemen keperawatan berarti kita mulai dari proses pengkajian. Cepat sekali ya ternyata sudah sampai ke pengkajian. Pengkajian. Nah, ini pengkajian ya terkait nyeri berarti karena eh, pasiennya tadi adalah dengan keluhan nyeri kan? Ya. Nah, berarti terkait nyeri. Jadi apa saja? A, PGRS, TUV atau PGRS. T sudah cukup lah tergantung dari rumah sakit atau tim keperawatan masing-masing rumah sakit menggunakannya apa, OPGRS TUV atau PGRST kita aja boleh, monggo. Terus kemudian adalah riwayat kesehatan ya.
riwayat kesehatan ya tadi untuk menegakkan salah satunya adalah TIMI, KILIPS itu salah satunya adalah riwayat kesehatan. Ada nggak yang memiliki riwayat keluarga dengan seperti ini? Terus kemudian ada nggak hipertensi, DM? Nah itu kita tanyakan semuanya di sini di saat kita melakukan pengkajian keperawatan. Terus kemudian eh, ya sama sih kayak kita melakukan pengkajian eh, kepada pasien pada umumnya gitu ya. Terus kemudian nyeri akut. Nah, nyeri akut diagnosa keperawatannya. Kalau sudah masuk diagnosa ya, diagnosa yang pertama adalah nyeri akut, yang kedua ansietas, defisit pengetahuan, dan risiko perfusi miokard tidak efektif. Ini eh, untuk diagnosa angina pectoris ya, itu yang saya dapatkan di saat membaca buku seperti ini ya, yang eh, hanya 4 gitu ya, yang sesuai dengan SDKI saya sesuaikan hanya ini gitu ya. Jadi saya juga ya gimana gitu kan sesuai dengan kondisi pasien. Kita menetapkan diagnosa keperawatan balik lagi itu adalah kemampuan dari masing-masing perawat saat kita melakukan pengkajian keperawatan. Semakin kita expert, semakin kita dalam, semakin banyak data yang kita dapatkan, maka kemungkinan diagnosanya akan semakin banyak. Nah, nanti disesuaikan dengan kapasitas kemampuan teman-teman di dalam memberikan asuhan keperawatan. Diagnosanya banyak, bagus, tapi tidak terlaksana. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Karena kita tidak sendiri gitu, kita tidak memegang satu pasien satu perawat gitu, tidak. Tetapi kan ya berbanyak pasien gitu ya, kayak pinter-pinternya kita. Oke, kita ke luaran ya di SDKI kan seperti itu ya. Selanjutnya adalah luaran. Luaran ya nyeri tingkat nyeri menurun, ekspektasinya seperti itu. Ditandai dengan apa? Jangan lupa ya, setelah dilakukan asuhan keperawatan atau setelah dilakukan intervensi atau tindakan keperawatan, bukan asuhan ya. Kalau asuhan berarti keseluruhan gitu ya. Maka kita ngomongnya adalah tindakan. Ya, setelah dilakukan tindakan keperawatan dalam waktu bla 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 sesuai dengan kemampuan dan analisis teman-teman masing-masing, maka tingkat nyeri menurun. Gitu ya. Ditandai dengan ekspresi wajah, nilai FAST jika dewasa, FAST visual analog skill ya, terus kemudian jika anak-anak kita bisa menggunakan apa aku lupa saya. Ya, saya lupa. Wong Baker gitu ya. Oke, nah berikutnya yang luaran kedua, diagnosa kedua adalah ansietas. Tingkat ansietas menurun, pasiennya ngomong saya sudah tidak cemas, gitu kan. Terus kemudian perilaku tegangnya menurun, tidak protektif atau egois gitu ya. Itu dicemas seperti itu. Memang kelihatan sekali ya pasien atau pasiennya tidak langsung tanya, tetapi keluarganya yang disuruh ke perawat, keluarganya datang, istrinya datang, gitu, berulang-ulang seperti itu biasanya. Jadi kita bisa meningkatkan ansietas seperti itu. Apalagi kan pasien biasanya seperti ini dilakukan angiografi koroner biasanya, nah antisipasinya seperti itu. Oke, luaran berikutnya adalah defisit pengetahuan. Berarti tingkat pengetahuan meningkat ditandai dengan pasien paham program pengobatannya, tidak mispersepsi terkait dengan penyakitnya, mematuhi program pengobatan dan perawatan, kontrol rutin dan lain-lain itu masuknya di sini gitu ya. Terus kemudian resiko perfusi miokard tidak efektif itu adalah luarannya perfusi miokard meningkat ya, perfusi miokard meningkat. Ini yang saya ambil itu adalah sesuai dengan yang pertama. Jadi yang pilihan pertama itu saya masukkan di sini seperti itu. Selanjutnya adalah intervensi keperawatan. Yang pertama adalah nyeri akut ya. Menurunkan tingkat nyeri dengan manajemen nyeri. Berarti kan intervensinya apa? Identifikasi apa itu namanya? Skala nyeri yang tadi OPGRST itu ajarkan relaksasi, terus kemudian teknik relaksasi nafas dalam misalnya disesuaikan dengan pasiennya masing-masing. Terus kemudian skala nyeri, durasi nyeri, lokasi nyeri, yang apa itu namanya, ajarkan untuk menilai tingkat atau skala nyeri secara mandiri ya.
Itu muncul di situ semuanya. Ya. Oke, terus yang ansietas. Jadi menurunkan tingkat ansietas dengan reduksi ansietas ya. Reduksi ansietas. Jadi misalnya informasikan, dekati pasien dengan terapeutik, terus kemudian anjurkan pasien untuk mengungkapkan permasalahannya, terus berikan informasi terkait prosedur tindakan yang akan dijalani. Ya, itu masuknya semuanya di sini, ya. Oke. Terus berikutnya adalah yang defisit pengetahuan, meningkatkan tingkat pengetahuan, edukasi kesehatan. Berarti kontrol teratur, cara mengukur tekanan darah mandiri, terus detak nadi, terus kepatuhan minum obat, menjalankan program diet yang tepat, aktivitas fisik yang boleh dilakukan sesuai dengan toleransi masing-masing. Nah, itu bisa dimasukkan di defisit pengetahuan. Cara mengedukasinya seperti itu sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan pasien dan perawat. Edukasi apa yang ingin diketahui oleh pasiennya. Terus kemudian resiko perfusi miokard tidak efektif, meningkatkan perfusi miokard dengan cara manajemen aritmia. Nah, karena tadi seperti yang saya sampaikan atau dari hasil rekam EKG adalah adanya elevasi atau depresi pada segmen ST gitu. Nah, itu kan berarti aritmia. Harusnya kan dia kan segmen ST normalnya adalah isoelektris kan, ya, lurus dengan garis gitu. Nah, ternyata dia elevasi atau depresi, maka itu masuknya ke aritmia. Gitu ya. Nah, sehingga dari DPJP atau dokter penanggung jawab pasiennya itu seperti apa? Misalnya tadi EKG serial, ya, itu salah satu adalah manajemen aritmia. Terus kemudian jika perlu penggunaan obat-obat anti aritmia, jika perlu loh ya, kan sebenarnya dia butuhnya apa gitu ya. Oke, disesuaikan. Baik, lanjut. Nah, evaluasi keperawatannya apa? Evaluasinya adalah menyatakan keluhan nyeri berkurang, karena tadi kan nyeri, ya, menyatakan keluhan nyeri berkurang. Jadi pasien, aku serak nyeri oh mas, aku serak nyeri oh mbak, gitu ya. Kalau kita sudah akrab dengan pasien itu kita jadi enak ngobrolnya, kayak teman biasa. Tapi ya jangan masuk ke apa itu namanya, masuk ke dalam sampai simpati gitu ya. Menyatakan perasaan cemas menurun, ya ngomong, ya, menyatakan memahami proses perawatan dan pengobatan, ya. Menyatakan memahami proses perawatan dan pengobatan. Terus kemudian terlihat aritmia berkurang, minimal gejala angina. Jadi gejala anginanya dari situ gejala angina atau frekuensi angina sudah menurun, maka dianggap terlihat aritmianya berkurang. Jadi frekuensi aritmianya sudah berkurang gitu ya. Kan yang menyebabkan nyeri salah satu adalah ditandai dengan adanya gambaran EKG ST elevasi toh. Nah, salah satunya seperti itu, ya. Nah, ini kalau discharge berarti kan pasiennya sudah mau pulang. Berarti kita edukasi manajemen diri. Minum obatnya kapan, jumlah obatnya berapa, jika sudah dilakukan angiografi, jadi nanti aktivitasnya di rumah bagaimana, apa saja makanan yang boleh dimakan, sehingga kita tidak bisa sendirian. Tetapi di manajemen diri, ya, itu di AHA, itu sudah ada panduannya sebenarnya, apa saja yang boleh dimakan, misalnya apa saja yang makanan-makanan yang harus dihindari, itu semuanya ada di sana gitu ya. Kapan harus ke misalnya terjadi gawat darurat, kapan kita harus ke pelayanan kesehatan sesegera mungkin, cara minum obat yang harus dibawa, kepatuhan minum obat gitu misalnya. Nah, itu wajib diajarkan kepada pasien ya. Nah, kalau di perawat itu biasanya malah nambahi tambahan biasanya sebagai daftarin online pasien. Ya nggak apa-apa emang seperti itu prosedurnya ternyata, karena beberapa pasien itu kan tidak paham bagaimana menggunakan HP Android, tapi dia punya, hanya bisa untuk main HP sama main YouTube biasanya, buka YouTube sama TikTok atau apalagi itu lupa saya. Yang menghasilkan duit itu saya lupa itu namanya, ibu-ibu. Wah, kok lihat video terus, Bu. Iya, Mas, dapat uang lumayan katanya seperti itu. Nah, tapi kalau sudah scan-scan dan lain-lain, dia nggak paham. Kita yang nggak rapi gitu ya. Ya, nggak apa-apa.
semoga jadi amal ibadah kita. Baik, ternyata sudah berakhir kita ya. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Semoga saya selalu berharap kepada teman-teman bisa menjadi seorang perawat yang profesional, menjadi penerus perawat yang benar-benar perawat gitu ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Mari kita belajar bersama, diskusi bersama. Jika kurang ya nanti saya cari ilmu lebih banyak lagi gitu ya. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa ke Sidoarjo. Saya Teguh Santoso. Terima kasih. Salam sapa manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.